Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu. Untuk keluhan dari kulkas ini, di ruang refrigerator di sini terlalu dingin. Baik, saya raba di bagian raknya ini. Ya, memang sangat dingin sekali. Bisa kita lihat ya, di bawahnya panci ini juga terlihat membeku. Genangan air tidak nampak di bagian rak-raknya ini. Nah ini ya, di bawahnya panci ini air genangan juga terlihat membeku. Nah seperti ini. Yang pasti apabila sampai membeku seperti ini, bahan-bahan yang ada di ruang refrigerator malah menjadi rusak ya. Di sini sudah bisa dipastikan suhu di ruang refrigerator ini sudah kurang lebih bisa sekitar minus 5 derajat atau mungkin ya mendekati minus 10 derajat. Pengaturan suhu di sini sudah di posisi paling terbawah, yaitu di angka 1 di cooling. Jadi seharusnya tidak seperti ini. Ya, jadi masalahnya di ruang refrigerator pintu bagian bawah sangat dingin sekali. Oke, di sini saya amati memang sangat dingin sekali. Pada bagian cangkir di sini saya sentuh juga terasa sangat dingin. Mungkin di bagian dalamnya juga sudah mulai mengeras, membeku. Dan ini berlangsung kurang lebih sekitar 4 jam ya. Jadi pada saat 4 jam bahan-bahan dimasukkan itu sudah mulai membeku. Belum terhitung 1 hari ya. Untuk model dari kulkas ini bisa dilihat dari spesifikasi tabelnya nih, yaitu modelnya adalah RT2BSJ. Ya, di sini menggunakan refrigeran R134. Oke, seperti itu permasalahannya, terlalu dingin di ruang refrigerator. Untuk ruang freezer, di sini proses pembekuannya benar-benar sangat sempurna ya, mantap. Jadi di ruang freezernya tidak ada masalah. Di sini dinginnya sangat dingin sekali ya. Kita bisa lihat di sini ada air kemasan. Lihat, proses pembekuannya betul-betul sempurna di ruang freezer. Jadi tidak ada masalah di ruang freezer. Hanya mengapa ruang refrigeratornya ini menjadi sangat dingin padahal suhunya sudah di posisi minimal. Oke, saya keluarkan dulu bahan-bahan yang ada di ruang refrigerator. Kita akan lakukan perbaikan sebisa mungkin. Ya, kita keluarkan dulu ya bahan-bahan yang ada di ruang refrigerator ini untuk mempermudah kita dalam hal proses perbaikan. Baik, teman-teman, di sini sudah dikosongkan untuk ruang refrigerator. Jadi untuk permasalahan seperti ini sudah dipastikan ini adalah masalah dari pengaturan suhu pada ruang refrigerator. Di bagian ruang refrigerator, di situ di belakang terdapat termostat ya. Jadi kita akan lihat dulu bagaimana kondisinya termostatnya nih. Oke, saya keluarkan dulu rak-raknya untuk mempermudah kita dalam hal proses perbaikan. Oke, di hadapan saya di situ sudah nampak ya tombol termostat. Saya akan lakukan pembongkaran.
Oke, baik teman-teman. Di sini untuk sirkulasi udara pada ruang refrigerator yaitu seperti ini ya. Terdapat jalur udara masuk yang dari ruang freezer menuju ke ruang refrigerator, dan proses keluar masuknya udara ini diatur di ventilasi pada ruang refrigerator. Baik, saya lepas dulu untuk jalur udara pada ruang refrigerator seperti ini. Saya pastikan permasalahannya yaitu di bagian pengaturan udara. Nah, di sini. Jadi untuk melakukan proses perbaikan yang kasusnya seperti ini sebenarnya cukup mudah. Kita bisa lakukan pergantian termostat layar pada ruang refrigerator, atau mungkin bisa kita lakukan modifikasi saja ya apabila kita tidak memiliki part pengganti. Nah, di sini untuk melakukan pembongkaran di bagian busanya ini kita harus lepas dulu. Nah, di sini hanya diberikan perekat saja. Untuk tombol knob termostat bisa kita lepas dulu. Oke, sudah terlepas ya tombol termostatnya. Tinggal kita lepas busanya ini. Nah, seperti ini. Di mana letak termostatnya? Yaitu di dalam busa ini. Jadi kita harus bongkar lagi di sini. Di bagian isolasi ini kita kupas dulu. Dan untuk proses pelepasan busa pada bagian kap termostat ini kita lakukan secara hati-hati ya. Jangan terburu-buru. Di sini busanya cukup lengket, mungkin ya faktor terjadi pembekuan bisa jadi. Jadi kita harus lakukan pembongkaran secara hati-hati. Yang pasti caranya untuk isolasinya ini kita potong pada bagian jalur antara polipom dan polipom yang kedua. Oke, ini adalah bagian dari termostat layar, dan tinggal kita tarik saja perlahan. Nah, seperti ini bentuk dari termostat layar. Nah, jadi teman-teman sudah bisa lihat ya. Dan yang rusak itu yaitu ini, termostatnya ini yang rusak. Bisa kita lakukan pergantian termostat yang baru. Karena cara kerjanya yaitu termostat ini akan membuka dan menutup aliran udara yang dari ruang freezer menuju ke ruang refrigerator. Namun karena termostatnya ini rusak sehingga posisinya ini pas membuka full, jadi terlalu dingin di ruang refrigerator. Sebelum kita melakukan modifikasi, di sini saya akan lakukan pengukuran berapa jaraknya ya pada saat membuka ini, berapa senti gitu. Di sini terukur kurang lebih sekitar 2 cm ya. Jadi saya ukur proses pembukaan termostat layar ini sebesar 2 cm. Jadi sebelum kita lakukan modifikasi, kita harus pastikan dulu ya berapa ya lebar pembukaan layar di saat rusak ini. Di sini terukur 2 cm. Oke ya, jadi kita bisa kira-kira, dan setelah kita yakin
2 cm terbuka, kita tinggal usahakan menutup kurang lebih 1 cm ya teman-teman. Jadi untuk kondisi terbuka sebanyak 2 cm, kondisinya suhu di ruang refrigerator sangat dingin. Tinggal kita kurangi saja, kita kurangi 1 cm, maka otomatis ruang refrigerator nanti suhunya juga tidak akan terlalu dingin ya. Oke, caranya cukup mudah. Di sini saya bengkokkan dulu menggunakan tang. Nah, ini saya bengkokkan dengan tang untuk mendapatkan ukuran yang saya inginkan. Paling tidak sekitar 1 cm saja ya. Awalnya tadi 2 cm. Oke, saya coba tutup lagi. Sepertinya masih belum mendekati 1 cm. Nah, ini ya. Saya rasa sudah mendekati ini di 1 cm. Coba saya ukur. Ya, kurang lebih sudah di 1 cm. Saya rasa sudah cukup. Apabila masih juga dingin, bisa kita turunkan lagi. Namun saya rasa tidak perlu ya. Di sini nanti di ruang freezer kita bisa lakukan pengaturan juga, karena di situ ada pengaturan lagi untuk aliran udara yang menuju ke ruang refrigerator. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Untuk tingkat membukanya di 1 cm saja. Yang awalnya tadi sebanyak 2 cm. Oke, apabila merasa ragu bisa ditambah sedikit. Tidak masalah ya. Oke, saya tambah sedikit. Dan di sini untuk pembukaan termostat layar kurang lebih di 1 cm. Yang awalnya tadi 2 cm. Jadi saya coba tutup sedikit. Oke. Jadi untuk proses modifikasi pada termostat layar, apabila kurang menutup bisa kita tutup, dan apabila kurang membuka bisa kita buka secara perlahan. Nah, seperti ini. Karena termostat layar ini sudah rusak ya, jadi kita tidak usah memikirkan. Tinggal kita atur saja buka tutupnya ini. Kita perkirakan kurang lebih sekitar 1 cm, saya rasa sudah cukup untuk memberikan hawa dingin pada ruang refrigerator. Oke, saya rasa seperti ini saja. Jangan juga terlalu menutup, nanti ruang refrigerator malah kurang dingin ya. Mantap. Dan di sini cara kerjanya sudah tahu untuk proses pendinginan pada ruang refrigerator, yaitu mendapatkan hembusan suhu pada ruang freezer, yang mana nanti akan disalurkan melalui sirkulasi pada polipom ini yang diatur oleh termostat layar. Namun karena termostat layarnya ini sudah rusak, jadi kita atur secara manual kurang lebih sekitar 1 cm saja membuka. Jadi nanti suhu di ruang refrigerator tidak akan terlalu dingin. Selanjutnya di sini untuk pengembalian cukup sederhana saja, tinggal kita pasang dan ditutup sebisa mungkin
sesuai aslinya, namun ini tidak begitu masalah ya. Nanti bisa kita atur secara manual apabila memang kurang dingin atau terlalu dingin masih. Nah, seperti ini ya, saya kembalikan saja. Yang pasti untuk pembukaan pada termostat layar tadi sudah saya kurangi, yang awalnya 2 cm sekarang sudah di 1 cm saja. Dan nanti apabila awalnya itu di minus 5 derajat suhunya, maka sudah pasti ya, paling tidak nanti akan terjadi penurunan ya kurang lebih di 1 atau 0 derajat saja. Baik, tinggal kita pasang saja kembali pada posisinya. Di sini untuk proses pengembaliannya cukup mudah. Tinggal kita letakkan dan pasang kembali soket penerangan, lampu penerangan. Oke, saya pasang dulu ya untuk kap pengaturan suhu pada ruang refrigerator. Baik, untuk pemasangan pengaturan suhu pada ruang refrigerator ya, kapnya ini sudah terpasang pada posisi semula. Dan selanjutnya kita akan lakukan pengetesan, yang mana di sini saya berikan air mineral pada ruang refrigerator. Kita lihat nanti dalam beberapa hari apakah membeku ya air mineral itu. Kita biarkan dulu ya, kita tunggu dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah 3 hari kemudian di sini saya lakukan pengecekan kembali. Bagaimana hasilnya? Ya, untuk ruang refrigerator dinginnya di sini sudah cukup. Nah, bisa kita lihat ya, air kemasan mineral di sini juga tidak membeku. Artinya saya rasa sudah cukup ini. Dinginnya sangat dingin ini ya. Namun tidak membekukan. Dan sayuran yang ada di ruang refrigerator juga tidak rusak. Artinya dengan suhu seperti ini saya rasa sudah cukup. Namun tidak ada salahnya kita akan lakukan pengukuran. Kira-kira berapa ya suhu di ruang refrigerator saat ini? Oke, di sini saya akan lakukan pengetesan ya, ingin mengetahui berapa suhunya ini. Di sini saya siapkan pengukur suhu untuk memastikan apakah suhunya ini sudah tidak di minus 5 atau minus 10 yang bisa membekukan sesuatu yang ada di ruangan. Oke, saya akan ukur suhunya. Untuk sensornya ini saya letakkan saja di bagian ruang refrigerator. Kita akan lihat berapa ya suhunya ini maksimalnya. Yang pasti tidak boleh sampai minus 5 atau minus 10 derajat. Saat ini suhunya di 27 derajat. Oke, terus menurun ya. 25 derajat. Oke, sampai sudah 16 derajat. Di sini saya biarkan dulu ya. Saya ingin tunggu sampai berapa derajat ini.
suhunya. Baik teman-teman, di sini setelah saya tunggu dalam beberapa jam, ternyata suhunya kurang lebih di minus 0,3 derajat. Nah ini, jadi tidak sampai di minus 5 derajat ya. Untuk ruang freezer di sini ada pengaturan suhu untuk menurunkan lagi ya suhunya. Apabila di sini posisi normal dengan suhu yang terlalu dingin, kita bisa turunkan saja di ruang freezernya ini, termostatnya. Sehingga nanti apabila kita turunkan di ruang freezer, maka otomatis ruang refrigerator suhunya pun akan kembali naik. Ya. Jadi yang awalnya tadi di minus 0,3 derajat, apabila merasa terlalu dingin masih bisa kita atur di ruang freezer, kita turunkan. Ya, di sini saya turunkan dan di sini otomatis suhu pada ruang refrigerator akan naik ya. Oke, kita tunggu nanti perlahan-lahan nanti akan kembali naik ruang refrigerator suhunya. Baik, di sini untuk ruang refrigerator suhunya sudah di 0,2 derajat ya. Saya rasa sudah cukup deh untuk suhu di ruang refrigerator karena tidak sampai di minus 5 derajat dan di sini hasilnya cukup dingin ya, tidak merusak bahan-bahan yang ada di ruang refrigerator. Jadi untuk proses perbaikan ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.